Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wijaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik 3 mata kuliah STSI 4209 mengenai perkembangan aplikasi web menggunakan Power PUE.js. Aplikasi yang saya buat adalah sistem pemesanan bahan ajaran SITTA Universitas Terbuka. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu pengolahan stok bahan ajaran serta membantu proses pengiriman atau delivering order kepada mahasiswa. Pada proyek ini saya menerapkan konsep komponen PSI Archicad yang merupakan salah satu keunggulan dari Power PUE.js. Struktur proyek saya terdiri dari beberapa folder utama, yaitu folder asset untuk CSS, folder mata data untuk menyimpan data JSON, folder komponen systems untuk komponen PUE, folder service untuk layanan pengambilan data, serta folder TPL test yang digunakan sebagai bagian dari struktur aplikasi. Selanjutnya, pada halaman utama terdapat 2 menu utama, yaitu stok bahan ajaran dan tracking delivering order. Pada menu stok bahan ajaran, sistem menampilkan data bahan ajaran yang berasal dari file JSON. Data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan direct map P4, sehingga setiap data alir dapat ditampilkan secara otomatis tanpa harus ditulis satu persatu. Selain itu, saya juga menerapkan filter berdasarkan UPBJ dan kategori bahan ajaran. Filter ini menggunakan P mode untuk menghubungkan data pada forum dengan data yang ada di PUE. Dengan demikian, ketika pengguna memiliki kategori atau UPBJ tertentu, data yang ditampilkan akan berubah secara otomatis. Pada bagian ini saya juga menerapkan komponen proxy, yaitu filter stock, yang berfungsi untuk mengolah data hasil filter dan sorting sebelum ditampilkan ke pengguna. Penggunaan komponen proxy membuat kode menjadi lebih efisien karena penghitungan hanya dilakukan ketika data yang digunakan mengalami perubahan. Untuk menampilkan status stok, saya menggunakan konsep conditional rendering mulai kondisi tertentu. Jika stok habis, maka status ditampilkan sebagai kosong. Jika stok berada di bawah batas safety stok, maka ditampilkan menipis. Dan jika stok masih cukup, maka ditampilkan aman. Stok tersebut ditampilkan menggunakan komponen khusus, yaitu status border. Selanjutnya, aplikasi juga menyediakan fitur CRUD, yaitu CRUD Read Update dan Director menggunakan
Pengguna dapat menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, serta menghapus data yang tidak diperlukan. Pada proses input data, saya menggunakan P-Modder sebagai watt data binding, sehingga perubahan data forum langsung tersimpan pada data PUE. Selain itu, saya menerapkan Watther untuk memantau perubahan data filter ketika penggunaan mengubah pilihan UPPJ atau kategori. Watther akan mendeteksi perubahan tersebut dan menjalankan proses yang diperlukan. Dengan demikian, aplikasi menjadi lebih responsif terhadap integrasi pengguna. Pada menu kedua, yaitu tracking delivering order, pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan nomor DO maupun NIM mahasiswa. Sistem juga dapat mengubah nomor delivering order secara otomatis menggunakan fungsi generasi nomor DO. Pada bagian ini saya kembali menggunakan komparatif prediktif untuk menghitung total harga paket yang dipilih. Ketika menggunakan pemilihan paket tertentu, total harga akan langsung terhitung pada tampilan secara otomatis tanpa perlu menekan tombol tambahan. Selain pengguna direktif PU4 dan PP model pada aplikasi ini, saya juga menerapkan beberapa active handling seperti Check Active Keyboard, Active Actor untuk menyimpan data, dan Expect untuk mereset pencarian. Dengan demikian, pengalaman pengguna aplikasi menjadi lebih mudah dan aktif. Secara keseluruhan, aplikasi ini telah menerapkan beberapa konsep yang dipelajari pada mode PUE JS, yaitu PUE komponen filter data binding, conditional rendering, komponen predictive method Z, Watther, effective hardening, serta penggunaan RD menggunakan P4. Demikian penjelasan aplikasi yang saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.